Ya akhirnya orang Marin ini baik hati, sangat baik hati. Mereka memberikan tanah mereka untuk program transmigrasi. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di ruang pembicaraan pagi ini maupun yang menonton pembicaraan kita yang akan mengangkat keberadaan festival Kalimaro ya, satu event yang luar biasa diangkat oleh teman-teman, saudara-saudara, keluarga kita yang berada di Kampung Urum ya, Kampung Urum. Dan acaranya kebetulan tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober ya. Ya benar. Acaranya. Dan kita hari ini akan bincang-bincang dengan Romo Andreas yang berperan banyak dalam merintis, mendukung dan memastikan juga Sebagai penggagas. sebagai penggagas ya acara yang kita kenal dengan festival Kalimaro ini. Nah, kami tadi sudah sedikit banyak sebetulnya mulai ngobrol-ngobrol, Iya. tapi kembali dulu menyampaikan pada pemirsa ya mungkin ya tentang perjalanan inisiatif untuk mengadakan festival Kalimaro ini. Silakan Romo Andi. Jadi tahun 2015 saya didatangi oleh seorang Romo dari Jakarta, dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dia datang ke Merauke dan mau bertemu dengan romo-romo yang karya-karyanya itu, karya belas kasih Tuhan itu menyentuh kehidupan konkret masyarakat. Nah, akhirnya sampailah ketemu dengan saya. Nah, Romo ini wong Jowo dari Jakarta. Nah, lalu ketemu dengan saya di Wendu. Wendu itu kampungnya adalah Waninggap Nanggo. Waninggap Nanggo itu bahasa di sini, bahasa orang Marin untuk menjadi baik. Ya, pusatnya itu Wendu. Iya, kalau dari sini Urum ke Wendu dari tempat kita berbincang-bincang ini kurang lebih ada 3 kilo atau bisa sampai 4 kilo dari sini. Masih di hulu dan hilir masih, Kalimaro ya? Iya. Nah, Romo itu yang dari Jakarta, dari KWI mengatakan kepada saya dalam bentuk pertanyaan, bagaimana analisa Romo Andi tentang kehidupan masyarakat di sini? Ya, saya dengan senang hati menjawab. Nah, saya mengatakan bahwa sejak 2008 saya ditugaskan di sini, saya mengamati dan menganalisa aspek sosial, religiositas dan macam-macam masyarakat. Saya mengatakan bahwa mereka ini adalah tipe suku Peramo. Baik. Peramo. Dan kalau Peramo itu dulu mereka itu hidup dari alam. Alam itu adalah jantung ekonomi mereka. Mereka pergi ke hutan kapan saja. Ya. Jadi mereka pergi ambil makanan dan mereka kembali. Ya, mereka berbagi setelah kembali dari hutan. Nah, hutan yang menjadi jantung ekonomi mereka itu mulai beralih. Hutan itu bukan lagi menjadi jantung ekonomi. Kita bisa lihat sekarang dalam pertumbuhan perkembangan. Dengan adanya kawasan transmigrasi, yaitu program pemerintah waktu itu Bapak Presiden Soeharto. Ya akhirnya orang Marin ini baik hati, sangat baik hati. Mereka memberikan tanah mereka untuk program transmigrasi. Betul. Nah, bisa lihat saja ini kawasan transmigrasi di selatan Papua. Ini orang Marin yang memberikan tanah ini kepada mereka. Dan mereka bergaul akrab dengan orang-orang Jawa, siapa saja yang datang di sini. Ya mereka dekat sekali. Orangnya sangat baik, orang Marin ini. Nah,
dalam pertumbuhan perkembangan selanjutnya, karena jantung ekonomi mereka berupa hutan itu sudah mulai dipakai oleh saudara-saudara yang lain dengan program-program pemerintah. Akhirnya sekarang itu yang menjadi jantung ekonomi mereka adalah pemerintah. Ya, mereka sekarang bergantung kepada pemerintah dan memang pemerintah harus membayar mahal kepada mereka. Ya, bisa lihat tuntutan-tuntutan mereka. Kegiatan festival ini sebenarnya sangat mengharapkan juga bantuan dari pemerintah. Nah, mereka melihat pemerintah adalah jantung ekonomi mereka. Nah, selain pemerintah, dulu mereka melihat gereja juga sebagai jantung ekonomi mereka. Nah, waktu itu kan romo-romonya orang-orang Belanda ya, sehingga masih bisa mengatasi persoalan kalau mereka datang secara ekonomi sulit ya, meminta bantuan-bantuan ekonomi. Tapi sekarang kan romo-romo orang Indonesia ini kan sudah Indonesianisasi, kan dari keluarga-keluarga yang terbatas begitu Bapak. Nah, sehingga tidak bisa mengharapkan banyak juga. Nah, sekarang yang lebih kuat itu mereka ke pemerintah sebagai jantung ekonomi. Dari sisi Peramo ya Bapak ya. Nah, maka sekarang bisa lihat ini berdampak banyak hal sekali kepada kehidupan mereka. Nah, saya menjawab pertanyaan Romo itu, saya mengatakan bahwa ini mereka mengalami transisi yang hebat. Transisi. Dari dulu mereka rasa aman, nyaman, tapi sekarang merasa tidak nyaman. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Ini berdampak secara ekonomi, pendidikannya rendah, ya ekonominya semakin susah. Maka mereka mulai berjuang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah, maka saya katakan itulah analisa saya. Ya, karena faktor pembangunan modern membuat mereka sulit untuk beradaptasi, menyesuaikan diri atau berintegrasi dengan kehidupan tuntutan modern, Bapak. Itulah sehingga saya mengatakan kepada Romo yang dari Jakarta itu, inilah situasinya. Lalu Romo itu dia katakan kepada saya, kita harus mencari solusi. Nah, dia bilang kalau kami KWI waktu itu, kami juga menganalisa satu desa di daerah Jogja, namanya Desa Penting Sari, yang di bawah kaki Gunung Merapi. Nah, alasan masyarakat itu tidak maju sama seperti yang di sini. Nah, Romo itu katakan solusi kami adalah membentuk kawasan wisata. Nah, bagaimana Romo Andi, apa bisa kawasan wisata dibentuk di sini? Nah, saya berpikir juga memang ini tepat, bagus sekali. Karena mereka punya alam yang indah. Dan saya langsung berpikir ini dekat Sungai Maro. Nah, orang di sini bilang itu kali, bukan sungai, tapi Kali Maro. Nah, terus ada pantainya yang indah. Nah, saya katakan kepada Romo itu saya siap untuk mulai berupaya sedemikian rupa untuk ada kawasan wisata. Nah, tahun 2015 saya dirikan kawasan wisata. Kawasan wisata itu dari sini, di sini Sirapu namanya, Dusun Sirapu, dari Kampung Urum. Jadi Kampung Urum itu ada Dusun Sirapu, ada Dusun Urum, ada Dusun Nohotif. Itu kampung-kampung setempat itu. Nah, salah satu Sirapu. Nah, kalau kita berjalan terus, di sini kan ada 3 kampung ya Bapak. Urum, Waninggap Nanggo, kemudian Matara. Nah, di ujung Matara sana itu ada satu dusun yang namanya Anasai. Nah, Kampung Matara itu terdiri dari Dusun Matara dan Dusun Anasai. Maka saya akhirnya menjadikan julukan ini sebagai singkatan Sinai, yaitu singkatan kepanjangan dari Sirapu sampai Anasai. Nah, jadi ini Sinai, jadi satu kesatuan. Nah, kemudian ada beberapa event
yang dilaksanakan di sini karena di sini mayoritas umat Katolik. Ya, kita mesti masuk juga dari sisi ya sebenarnya ini inkulturasi ya Pak ya. Ya. Jadi masuk ke dalam kultur ini. Pelayanan saya tidak bisa di dalam mimbar, dalam gedung gereja saja tidak cukup. Dengan solusi kawasan wisata maka harus terlibat dalam kehidupan konkret mereka. Nah, sehingga ada beberapa event gereja yang kalau gereja Katolik ada itu pendekatan inkulturasi. Ya, pelayanan kasih Tuhan itu harus masuk ke dalam kultur budaya masyarakat setempat. Nah, dan saya lebih melihat kultur itu adalah tempat di mana saudara-saudara Marin ini mereka hidup. Ya, kami yang lain datang harus menanggalkan sandal kita. Nah, sebab kalau tidak meninggalkan sandal kita, kita menginjak-injak mereka dan masa depan mereka. Ya, maka saya meninggalkan segala atribut saya. Nah, sehingga masuk ke dalam kebudayaan orang Marin ini untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Sehingga festival ini saya sebut itu festival Kalimaro. Ini Kalimaro yang ini di belakang kita ini, tetapi juga pantai. Pantai ini Pantai Arafura ya. Pantai Arafura atau kadang disebut Arafuru. Hanya kalau istilah Arafuru agak kasar, maka saya menggunakan Arafura, Bapak. Nah, jadi sebenarnya nama festival ini adalah Festival Kalimaro Pantai Arafura. Nah, pantai ada di daerah sana. Nanti kalau kita lewat sini sampai Muara sudah dapat pantainya. Pantainya bagus, sangat indah. Ya, ini tujuan adalah supaya meningkatkan aspek perekonomian masyarakat. Ya, saya membantu mereka juga untuk menghargai tanah, sekalipun karena faktor tuntutan pembangunan mereka akhirnya merusak tanah sendiri ya. Tapi tidak apa-apa, bagi saya nanti kita akan membimbing mereka kembali untuk lebih memahami ya, bahwa restorasi itu sangat penting, restorasi lingkungan. Maka saya mengajak mereka untuk menghargai tanah. Tanah ini kan mama atau ibu, mereka sebut mama atau ibu, yang mengandung dan melahirkan kehidupan. Jadi saya bilang kalian harus mengolah tanah. Sekalipun ada yang karena keterbatasan tuntutan pembangunan akhirnya merusak tanah, tidak apa-apa, nanti kita akan bimbing mereka. Nah, tapi ada sebagian besar menghargai tanah. Nah, secara historisitas bahwa leluhur mereka ini punya kebun-kebun tradisional, Bapak. Nah, mereka punya istilah waktu itu sampai sekarang istilahnya wambad. Ya, kalau dari sisi ilmu pengetahuan sekarang dan juga jiwa orang Indonesia itu gotong royong. Itu wambad. Wambad itu gotong royong. Sebenarnya ini strategi pembangunan ekonomi untuk orang Marin. Bergotong royong. Nah, nilai ini penting sekali harus dikembangkan. Nah, saya mulai mengajak mereka untuk sampai lebih memahami dan melaksanakan itu dalam hidup mereka. Nanti bisa lihat ini, pisang-pisang ini hasil dari mereka mulai menghargai tanah mereka. Pisang-pisang Ya, terbaik. pisang, nanti ada kelapa, ya, ada ubi-ubian, ya. Saya Ini belum mereka baru bawa dulu Bapak. Nanti sebentar ini semuanya sudah ada dihias dengan hasil-hasil bumi mereka. Termasuk sagu ya nanti ya mestinya. Iya, Kita pengen lihat juga itu. sagu nanti ada. Pasti ada ya. Nanti ada sagu. Dan mereka akan gantung di tiang-tiang yang bercarang ini. Nah, ini tiang-tiang ini. Seperti ini. Ya, ini namanya kamp, Bapak. Bahasa orang di sini kamp. Kamp itu artinya tiang yang bercarang dan nanti hasil-hasil kebun digantung di situ. Sudah dalam tradisi yang lama ya. Iya, sudah tradisi lama sekali. Dalam menyajikan pangan. Iya. Atau menyimpan juga mungkin ya. Iya. Masuk ya. Sebenarnya ada, hanya tenggelam ya. Karena faktor pembangunan modern ini, mereka punya kebiasaan yang memberi kehidupan untuk mereka ini semua hilang.
Nah, maka tepat sekali ini mahasiswanya Bapak ini membuat video itu luar biasa. Sangat luar biasa. Bahwa yang dulu tradisional itu disatukan dengan yang modern sekarang ini. Ini satu kekuatan yang luar biasa supaya mereka diantar juga bukan saja saya ada di dalam dunia modern, tapi saya punya pola hidup ada di dunia tradisional. Jadi bagus sekali ini pemikiran mahasiswa dari UI ini. Jadi mempersatukan antara yang tradisional dengan modern. Jadi mereka ingat nilai-nilai positif sejak dulu itu. Nah, jadi festival ini merupakan solusi Bapak. Solusi saja untuk membangun harkat martabat mereka. Apa yang dulu bermanfaat itu jangan sampai hilang begitu saja, tetapi dibawa ke dalam kehidupan modern ini hal-hal yang positif yang bisa membantu kehidupan mereka sekarang. Nah, seperti itu. Ya, jadi Romo memang dari penjelasan yang cukup panjang lebar tadi ya. Jadi posisi event ini ya, event acara ini ya mengikat kesejarahan, identitas ya, sejarah budaya masyarakat Marin ya. Iya. Namun juga melihat dalam perjalanan sungai yang panjang ini ya, dalam perjalanan sungai yang panjang, sejarahnya juga panjang dari hulu dan ke hilir ya. Iya. Dan mungkin ini juga perjalanan transformasi mungkin ya dalam pandangan itu ya. Tapi kata transformasi itu juga padat ya maknanya. Iya. Mengawal perubahan gitu ya. Iya. Mengawal perubahan ya. Sebenarnya transformasi peradaban baru ini sejak 1902 Bapak. Ya, tahun 1902 itu sudah mulai oleh para misionaris, oleh gereja. Nah, dan nama kota Merauke itu dari Kalimaro ini. Jadi 1902 itu dulu itu kapal kan masuk di muara ini. Lalu ada orang-orang Marin yang mendayung perahu. Ya, waktu itu disebut itu kaya-kaya. Orang-orang itu ya, suku Marin itu kaya-kaya, suku kaya-kaya, orang Marin. Ya, mereka lagi mendayung perahu di Kalimaro. Kemudian ini orang-orang Eropa yang dari kapal ini mereka menunjuk-nunjuk gitu. Panggil mereka. Nah, ini bahasa isyarat di mana orang Marin ini mengerti bahwa mereka bertanya ini kali apa atau sungai apa gitu. Akhirnya mereka mulai pakai bahasa ya Marohka ehe. Marohka ehe. Artinya ini Kalimaro. Nah, istilah kalimat Marohka ehe ini oleh lidah orang Eropa menjadi Merauke. Akhirnya nama kota Merauke yang menjadi pusat provinsi Papua Selatan, pusat Kabupaten Merauke, dan juga pusat pelayanan gereja Katolik yang disebut Keuskupan Agung Merauke adalah sekarang kota Merauke. Jadi Bapak dengan para mahasiswa di kota Merauke, nah itu sejarah nama itu kota Merauke ini dari Sungai Maro atau Kalimaro. Kita mungkin juga ingin membangun pikiran kita bahwa Sabang sampai Merauke bukan hanya sekedar nama tempat di ujung kepulauan Indonesia ya, tapi juga menyimpan pesan-pesan tentang alam manusianya yang ada di dua titik jauh yang luar biasa ini ya. Iya. Apakah juga berarti festival ini membawa pesan-pesan yang lebih tentang kami hadir dan kami ada di sini? Gimana ya kira-kira? Iya, memang benar. Antusiasnya sungguh luar biasa. Mereka mau menyatakan bahwa kami ada, kami hadir, dan kami benar-benar sebagai manusia sejati di tanah kami. Animha itu berarti manusia sejati. Ya, ini mereka ini. Animha. Bahasa mereka animha itu berarti manusia sejati. Sekalipun dari sisi tradisional sampai mau masuk ke dunia modern, kami adalah manusia sejati. Nah, dengan festival ini mereka mulai menunjukkan kesejatian dirinya itu. Ya. Mungkin sisi lain ataupun nanti diceritakan, ditanggapi oleh pendengar ya.
bahwa kita yang menonton atau ingin mempelajari acara ini juga berpikir tentang apa peran baik kita. Kita ini kan warga bersama, tapi kami bukan marin misalnya gitu ya Iya. berpikir. Tapi apa yang bisa kami lakukan ya? Ya, jadi Bapak, yang bisa kita lakukan itu mereka begini. Yang saya perlu sampaikan itu pertama menghargai nilai-nilai budaya mereka. Seperti tadi saya katakan bahwa tempat ini adalah kudus, suci, ya. Kita harus menanggalkan atribut-atribut kita. Nah, itu saya pakai istilah tinggalkan sandal kita. Ya. Atribut pakaian kita. Kita harus menghargai mereka. Nah, dengan cara ini kalau menghargai mereka kan berarti kita mau mendukung masa depan mereka. Nah, salah satu yang saya buat seperti ini hanya untuk mendukung mereka untuk bisa mencapai masa depan. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin itu bisa kita bahas dan teman-teman mencernanya berbab-bab ya, mungkin ya. Oh iya, benar. Satu kalimat yang atau penggalan pesan tadi bisa kita cerna dalam pikiran yang luas juga ya. Iya, Artinya, benar. mari kita mengawal masyarakat Marin ini menuju kemajuan dan masa depan yang aman, damai. Namun juga lalu apa peran kita, dan peran kita itu ternyata bisa banyak juga ya. Iya, sangat padat itu. Kehadiran kita datang saja dengan mereka. Mereka sangat senang. Jadi kalau kita hadir begini, mereka punya bahasa itu namek. Namek itu adalah saudara laki-laki. Ya, macam mahasiswa yang perempuan gini mereka bilang namuk. Namuk itu berarti saudaraku, saudara perempuanku. Itu sudah sangat dekat kalau mereka panggil namuk. Ya, macam kita laki-laki gini dipanggil namek, saudara laki-laki. Itu sudah dekat sekali. Dan mereka sangat senang kehadiran Pak Bambang di sini dengan mahasiswa dari UI. Mereka sudah bercerita dari mulut ke mulut. Nah, dengan hadir saja seperti ini, kehadiran itu kan membuat indah ya Bapak ya. Kehadiran itu selain membuat indah, makna lebih dalam lagi akan membawa sebuah transformasi atau perubahan-perubahan. Dan mereka akan sangat senang dengan kehadiran dari UI gitu. Romo, jadi ini mungkin satu renungan juga sih buat kami-kami yang dari jauh ini, dan merasa bahwa kita sebagai orang Indonesia nih kan Iya. akan sangat terbangun isinya gitu dengan relasi-relasi budaya. Mungkin singkat kata sebenarnya saya mau sampaikan, kita jadi orang Indonesia ini karena ada Papua gitu ya. Mungkin pendek kata begitu sih. Keutuhannya orang Indonesia adalah bila mengenal lalu bersama dengan orang Papua. Nggak lengkap keindonesiaan kalau tidak mengenal dan tidak bersama dengan orang Papua. Nah, ini renungan mudah-mudahan kami bisa cerna terus dan juga pengen dihayati juga dalam pekerjaan kita sehari-hari. Benar, Itu Pak Bambang. poinnya ya. Mungkin minta pandangan juga, Romo. Satu hal amat penting itu ya, saya biasa merenungkan option for Papua atau option of Papua. Kalau option of itu saya pikir tepat. Tetapi option for tidak terlalu bermakna. Karena apa? Ya, kayaknya hanya datang lalu pergi gitu. For and off. Oke. For and off ya. Ya, of Papua ini yang lebih tepat daripada for. Sehingga keterlibatan itu sebaiknya membangun rumah di sana atau tinggal bersama dengan mereka. Seperti itu. Sehingga mungkin ini perlu dipikirkan lebih lanjut bagaimana tinggal di dalam kebahagiaan mereka, tinggal di dalam tantangan kesulitan hidup mereka. Ya, kalau ini berarti saya masih melihat itu option off karena kita membentuk kader-kader, agen-agen perubahan. Nah, ini mungkin yang amat penting. Tetapi kalau kita hanya datang lalu pergi, lalu mereka tinggal aja begitu, aduh,
Ya, Iya, kurang pas iya. seperti itu. Sehingga memang kebersamaan dengan mereka mungkin lebih banyak kita menciptakan agen-agen perubahan. Ini amat penting. Maka saya katakan kepada mereka, kita tidak bisa euforia dengan pesta 5 hari. Ya, betul. Ya. Jangan euforia dengan pesta-pesta. Mana goalnya? Setelah pesta, habis. Tetapi saya berharap setelah pesta ini ada dampak positif. Misalnya pendidikan harus ada di kampung-kampung lokal. Jadi saya minta ini kalau bisa adik-adik mahasiswa, mungkin PPL atau KKN atau apa, mudah-mudahan bisa datang untuk terlibat ya. Kalau di sini salah satu dampak saya melihat penting sekali usia dini, pendidikan usia dini. Nah, sehingga mereka mahasiswa ini dengan banyak inovasi yang baru di dalam otak mereka, mereka hadir mungkin bisa membawa ada perubahan untuk anak-anak kita. Nah, sehingga jangan euforia sesudah ini pesta-pesta, hambur-hambur uang begitu banyak. Sesudah itu tidak ada apa-apa. Ya mesti ada. Dan saya berharap itu ada pendidikan di kampung-kampung lokal. Saya mulai di sini ada sekolah alam, ada TK. Ya, nanti mereka tampil juga di sini. Hari Tanggal keberapa? 1. Oh, tanggal pembukaan ya. Iya, pembukaan. Tampil tarian. Tampil tarian dan atau- mungkin membaca Pancasila atau apa anak-anak Oh, kecil, ya, anak-anak marin. Sekolah alam tapi namanya. Sekolah alam dan taman kanak-kanak. Ya, mungkin mahasiswa bisa datang ya pada suatu saat ke depan, bisa tinggal beberapa waktu dengan mereka, masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, pendidikan dan saya harap ekonomi mereka bisa bertumbuh. Begitu Bapak. Iya. Sebenarnya bisa panjang nih obrol-obrolnya. Tapi nggak apa-apa ya Romo ya. Artinya Iya. mumpung masih ada rekaman dan baterainya masih cukup kelihatan. Iya, iya, iya. Jadi istilah orang asli itu tepat tidak ya buat kita ya? Oh, Jadi kita tidak asli kan begitu kan berarti ya. oh, betul. Sehingga keinginan untuk tadi hadir bersama dan berbahagia di dalam kebahagiaan mereka gitu ya. Masih ada sekat tadi ya, asli dan tidak asli. Gimana ya Mbak? Iya, mungkin menjembatani asli dalam arti mereka yang penduduk di sini ya. Tapi mungkin baik itu mungkin sebagai saudara-saudara ini ya, warga negara Indonesia, mungkin itu bahasa yang lebih tepat. Dan mungkin juga kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka terus susah ya. Mereka punya kemampuan, ada anak-anaknya pintar-pintar juga. Ya, ada yang sudah jadi pilot, instruktur pilot di Jogja, macam-macam mereka ini. Nah, tinggal kita membantu. Memang tadi saya pikir kita jangan membuat perbedaan dengan asli dan bukan asli. Nah, itu sangat berbahaya. Ya, tapi mungkin kita mulai mengajarkan mereka bahwa kita ini sesama saudara. Ya. Tadi Romo sempat di awal menyampaikan ini juga bisa dibawa sebagai ranah positif untuk mendidik secara politik ya. Apa itu tadi juga ada ya? Oh tadi iya, disebut benar-benar, ya, aduh. ini pendidikan politik katanya gitu ya. Iya, benar. Apa betul ya? Iya, ini juga merupakan pendidikan politik karena tanggal 1 kita membuka festival ini tepat dengan Hari Kesaktian Pancasila. Maka saya sejak tahun 2023 saya menekankan hal ini, bendera merah putih harus ada dan juga pembacaan Pancasila, nyanyi lagu Indonesia Raya itu masuk sehingga pendidikan politik itu bisa berjalan. Dan akhir tanggal 5 adalah Hari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi keterlibatan TNI ini juga sangat penting supaya mereka merasa ada keberpihakan dari negara kepada kehidupan mereka yang nyata. Nah, sebenarnya ini pendidikan politik yang secara tidak mereka sadari, tetapi sudah dilaksanakan. Nah, saya pikir ini kalau lebih bagus lagi nanti goalnya, itu yang tadi saya katakan, jangan hanya euforia, tapi selesai itu ada pendidikan-pendidikan yang di sana, pendidikan tentang Pancasila,
Lalu bagaimana kesatuan kita dengan negara itu mungkin bisa dibahas dalam pendidikan sekolah kita. Gitu, Baik Pak. Romo Andi, karena sudah banyak hal-hal yang penting ini, saya ingin mencukupkan dulu sebetulnya diskusinya. Iya, Eh, Setelah ini saya mau beri waktu mahasiswa untuk bertanya. oh Pasti iya, banyak hal-hal yang ada dalam pikiran mereka juga. oh Karena jadi iya silakan. saya silahkan ya. Dari festival Kalimaro ini, em, semoga menjadi sebuah ruang kegiatan bersama, tapi juga menyatukan buah pikiran kita ya. Eh, satu satu harapan dan satu tujuan ya, mungkin kan begitu ya. Iya, iya, Dan semua relasi baik yang terjadi dalam festival ini mungkin akan memupuk ya rasa persaudaraan dan pengertian di antara kita, lalu bisa melangkah bersama gitu kira-kira sih, menyimpulkan sementara saja. iya. Baik, demikian Bapak dan Ibu hadirin yang mengikuti acara ini. Terima kasih atas perhatian dan kita doakan bersama kita menjadi umat yang terbaik buat masyarakat dan juga alam kita ini. Terima kasih.